Kita lanjutkan pembahasan kita tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, yang kali ini kita mau bahas tentang hewan. Karena kemarin udah ya A sampai Z tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Oke, langsung saja kita bahas. Jadi kita bahas perkembangan pada hewan. Ini ada dua yang kita bahas. Yang pertama itu perkembangan pada fase embrionik. Yang kedua nanti fase pasca embrionik. Yuk langsung aja kita bahas. Yang pertama itu fase embrionik. Artinya di sini adalah fase yang paling awal dari suatu makhluk hidup atau dari hewan tersebut. Jadi embrio itu adalah calon yang jadi individu utuh nantinya. Tapi ini masih fase yang paling awal. Jadi terbentuknya embrio ini diawali dulu. Yang paling awal lagi prosesnya itu adalah fertilisasi atau pembuahan. Artinya di sini adalah pertemuan antara sel ovum dan juga sel sperma. Dari sini nanti terbentuk zigot. Nah, zigot nanti akan membelah. Jadi zigot itu merupakan satu sel gabungan dari inti sel ovum dan inti sel sperma. Kemudian nanti dia membelah jadi dua. Terus selnya itu masing-masing membelah jadi dua lagi, berarti jadi 4 ya. Dan terus membelah. Kumpulan sel-sel itu yang tadi terus membelah itu kita sebut dengan morula. Kalau dari bahasa, morula itu dari bahasa Latin morus yang artinya buah arbe. Karena kumpulan sel-sel yang membelah tadi itu mirip dengan buah arbe. Tahapan selanjutnya, kumpulan sel-sel tadi kan dia membentuk bulatan seperti bola ya, kumpulan sel-sel berbentuk bola yang padat. Kemudian nanti di bagian tengahnya itu terbentuk rongga yang kita sebut dengan blastosol. Ini berisi cairan. Nah, tahapan ini setelah terbentuk blastosol tadi, ini yang kita sebut dengan blastula. Kebayang ya, jadi kalau misalnya morula tadi kumpulan sel-sel yang padat dempet-dempet, kemudian nanti terbentuk rongga di tengahnya, dari bola tadi terbentuk rongga di tengahnya, tahapan ini kita sebut dengan blastula. Nah, kemudian setelah blastula masuk ke fase gastrula. Gastrula ini fase di mana terjadinya pelipatan atau gerakan dari sel-selnya tadi. Coba bayangin misalnya kalian megang balon nih, terus coba kalian tekan balonnya. Mungkin kurang lebih seperti itu ya gerakannya atau pelipatannya. Atau di sini juga saya tampilkan gambarnya gastrulation, kurang lebih seperti itu gerakannya. Gerakannya ini kita sebut dengan invaginasi. Jadi gerakan masuk ke dalam rongganya tadi. Hasil gerakan invaginasi tadi ini nanti bakal membentuk pori yang kita sebut dengan blastofor. Dan si sel-sel gastrulanya membentuk 3 lapisan. Ada lapisan yang paling luar itu kita sebut dengan ectoderm, kemudian bagian tengah mesoderm, dan yang paling dalam itu kita sebut dengan endoderm. Nah, kalau ngomongin blastofor, ini yang jadi anus kita manusia ya, dan sebagian besar hewan. Sedangkan untuk 3 lapisan gastrula tadi atau 3 lapisan embrio tadi ini bakal berdiferensiasi atau berkembang menjadi organ-organ. Tahapannya itu kita sebut dengan organogenesis. Jadi gitu penjelasannya. Nah, kalau misalnya kita rangkum untuk perkembangan pada hewan fase embrionik secara singkat, urutan tahapannya adalah zigot, morula, blastula, gastrula, dan organogenesis. Gimana? Bisa dipahami ya? Kita bahas detail tentang organogenesis ya. Jadi di sini udah saya tampilkan beberapa jaringan yang merupakan hasil perkembangan dari lapisan embrio tadi. Jadi misalnya kayak sel-sel darah merah atau jaringan darah nih, ini berasal dari mana? Nah, kalau dari sini kelihatan dia berasal dari lapisan mesoderm. Kalau untuk lebih lengkapnya, ini saya buat catatannya. Jadi kalau misalnya ectoderm, lapisan luar tadi ya, yang paling luar ya, itu berkembang jadi epidermis kulit, kemudian sistem saraf termasuk otak, kemudian alat-alat indera berarti ya mata, telinga, dan lain-lain. Kemudian ada enamel gigi, lapisan paling luar dari gigi. Kemudian juga medula adrenal atau kelenjar anak ginjal yang bagian medulanya.
Selanjutnya, untuk lapisan tengah atau mesoderm itu berdiferensiasi menjadi sistem rangka atau tulang, kemudian juga sistem otot, berarti ya sel-sel otot lurik kita, otot-otot kita, kemudian sistem sirkulasi termasuk tadi sel darah merah ya yang udah saya sampaikan sebelumnya, kemudian sistem ekskresi, sistem reproduksi, dan juga korteks adrenal. Jadi ceritanya untuk adrenal atau kelenjar anak ginjal ini berasal dari dua lapisan germinal atau dua lapisan embrio. Bagian medulanya itu berasal dari ektoderm, sedangkan bagian korteksnya itu berasal dari mesoderm. Selanjutnya lapisan yang paling dalam atau endoderm itu berkembang menjadi sistem pencernaan, sistem pernafasan, hati, pankreas, tiroid, paratiroid, kantong kemih, dan juga uretra. Gitu ya, jadi nanti di soal-soal biasanya ditanyain tuh, misalnya ya otot itu berasal dari perkembangan lapisan apa. Nah, sekarang kita masuk ke perkembangan pada hewan fase pasca embrionik, jadi setelah embrio, yaitu kita bahas tentang metamorfosis. Metamorfosis sendiri itu merupakan perubahan penampilan fisik. Jadi dari satu tahap ke tahapan lain dari fase hidupnya itu mengalami perubahan-perubahan bentuk tubuh. Biasanya ini terjadi pada hewan insekta ya atau serangga. Berdasarkan tahapan metamorfosisnya, serangga itu bisa kita bagi menjadi 3. Jadi ada holometabola, itu metamorfosis sempurna, hemimetabola, metamorfosis tidak sempurna, dan ametabola, ini serangga-serangga yang tidak mengalami metamorfosis. Untuk holometabola, tahapannya awalnya telur, kemudian menjadi larva atau ulat, kemudian jadi pupa atau kepompong, kemudian terakhir itu imago atau fase dewasanya. Contoh hewan yang mengalami holometabola itu ada kupu-kupu, udah sangat jelas dari SD juga kita udah mempelajari ya. Kemudian juga semut, lebah, lalat, dan juga nyamuk. Jadi kalau kalian pernah ketemu jentik-jentik nyamuk, itu fase larvanya ya. Untuk hemimetabola, metamorfosis tidak sempurna tahapannya telur, nimfa, dan imago. Contohnya yaitu belalang, jangkrik, capung, dan juga kecoa. Sedangkan untuk ametabola, karena ia tidak bermetamorfosis, berarti nggak ada tahapan-tahapannya. Contohnya itu adalah kutu lepisma. Penampakan kutunya ada pada gambar ya. Nah, pada metamorfosis tidak sempurna itu kan ada nimfa. Nimfa ini apa sih sebenarnya? Jadi nimfa itu berbeda dengan fase larva dan pupa karena kalau larva itu kan fase bergeraknya, jadi fase ulat. Kemudian nanti ada fase dia bakal diam atau fase pupa kepompong. Sedangkan kalau pada nimfa itu tidak ada fase diam, jadi terus bergerak dia. Dari penampakannya aja juga nimfa ini udah hampir mirip dengan fase dewasa atau fase imago. Yang berbeda itu dari ukurannya dan dari struktur, terutama struktur dalamnya. Contohnya struktur reproduksinya. Gitu untuk holometabola dan hemimetabola. Udah terlihat jelas ya perbedaannya. Oke, cukup sekian ya pembahasan kita tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kalau kamu mau ngulang, silakan dilihat lagi video bagian pertama. Diulang-ulang aja biar makin paham dan juga jangan lupa dicatat. Kalau ketemu bagian yang belum dipahami, boleh tanyakan di kolom komentar ya. Sekian ya, terima kasih. Bye.